Os, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Simpe Sukron di channel yang sama, channel Dojo Kolbu Karate Club. Di video kali ini kita akan berfokus pada peraturan terbaru tentang pertandingan kategori kata ya. Jadi ada perubahan sedikit ya dari peraturan sebelumnya tahun 2022 menjelang 2023. Hal ini harus kita sama-sama ketahui, terutama untuk rekan-rekan wasit di daerah dan para tim pelatih serta atlet itu sendiri, karena ini akan berpengaruh pada bagaimana kemudian proses jalannya pertandingan itu bisa berjalan dengan lancar dan atlet maupun pelatih bisa menyesuaikan dengan program latihan di dojo. Jadi di video kita ini bukan sama sekali untuk mengajari teman-teman ya, cuman sebatas mengedukasi supaya ini menjadi pengetahuan bersama, sehingga mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kemajuan kita bersama ya. Jadi mohon disimak sampai selesai, kita akan membahas pasal per pasal yang dimana secara detail mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Simak. Oke, untuk pasal pertama yaitu area pertandingannya ya. Area pertandingan di sini masih sama dengan sebelumnya, yaitu dengan tatami 10 kali 10, ataupun ketika dalam proses pertandingannya yang dimana didesain secara ditinggikan seperti panggung begitu ya, itu bisa ditambah dengan tambahan 1 meter lagi ya, jadi totalnya 12 meter ya. Perbedaannya dengan tatami yang untuk komite adalah, jadi di kata tidak ada di tengah-tengah matras itu tempat berdiri kontestan komite itu yang warna merah, itu tidak ada. Jadi dibalik semua rata biru di tengahnya. Itu saja perbedaan yang secara jelas. Selanjutnya kedua yaitu pakaian, pasal 2 tentang pakaian resminya ya. Jadi untuk atlet yang sekarang dalam peraturan WKF-nya adalah dia memakai baju dengan warna sesuai dengan sabuk yang dipakai. Misalnya dia posisinya AK, maka dia akan memakai bordiran ataupun garis-garis di pundak ya, di bahu itu dengan sesuai warna sabuknya. Misal AK ya, di sini yang bordiran warna AK. Begitupun sebaliknya, jika dia posisi peserta itu adalah di posisi AU, maka bordirannya pun harus AU. Jadi ketika salah saat memasang baju, misalnya dia posisi AK, ternyata yang dipasang adalah sabuk AU ataupun baju yang bordiran AU, itu peserta dikasih kesempatan untuk menggantinya hanya 1 menit saja. Dan secara otomatis pelatihnya nggak boleh mendampingi ya. Jadi hati-hati rekan-rekan pelatih, ini harus kita pahami bersama. Akan cukup merugikan bagi atlet itu sendiri ataupun tim itu sendiri. Jadi harus diperhatikan. Kita hanya ada waktu 1 menit untuk menggantinya. Namun dalam pertandingan lokal, misalnya untuk di daerah-daerah kecil, di daerah-daerah terpencil, ataupun yang sifatnya mungkin tidak pertandingan resmi, itu mungkin tergantung nanti dari hasil technical meeting. Namun kita harapkan keterbiasaan itu, kita mulai membiasakan diri dalam proses menuju level yang lebih profesional. Sebaiknya atlet juga kita bekali dengan seragam-seragam yang sudah memang ditentukan oleh peraturan WKF itu sendiri. Karena untuk menjadi profesional itu kita harus mulai dari bawah ya. Itu untuk pasal yang kedua. Kemudian kita lanjut pasal ketiga. Pasal ketiga ya, jadi tentang pengaturan pertandingan kata. Yang dimana yang baru di sini adalah untuk pengaturannya, yang dulu kita ketahui untuk kata beregu misalnya. Kata beregu itu pertandingan itu hanya 3 orang dalam setiap regu yang didaftarkan. Namun untuk saat ini boleh 4, tapi dengan catatan yang main itu tetap 3. Ya, jadi 1 ini cadangan. Jadi 4 peserta didaftarkan namanya. Nah, jadi nggak boleh yang tidak terdaftar namanya ini ujuk-ujuk masuk, nggak boleh. Jadi semua 4 orang ini ya, 4 orang yang menjadi regunya ini boleh didaftarkan semua. Nah, ketika nanti misal tampil, yang tampil hanya 3 orang saja ya. Namun di saat babak pertama misalnya salah satu ini cedera ataupun sakit,
boleh diganti sama cadangan ini. Itu kelebihannya ya. Jadi ada cadangan satu. Jadi tetap yang tampil itu 3. Misal yang tadi yang tampil pertama ini sakit, ya tinggal 2. Nah, selanjutnya akan diganti oleh cadangannya, ya. Jadi bisa saja terjadi saat babak pertama, misalnya saat melakukan lompatan ataupun teknik yang cukup sulit, atlet itu keseleo ataupun apa, ataupun setelah babak pertama itu dia kurang fit, ya, itu boleh diganti sama cadangannya. Itu untuk pengaturan pertandingan, ya, itu pasal 3-nya, ya. Selanjutnya pasal keempat nih. Oke, selanjutnya pasal keempat yaitu juri. Jurinya itu kalau untuk di kejuaraan resmi WKF itu sekarang jurinya harus 7, ya. Harus 7 yang dimana hanya 1 poin tertinggi, ya, dan 1 poin terendah itu yang dicoret. Jadi tetap 5 yang diberikan nilai. Jadi jangan heran ketika dari babak pertamanya itu nilainya sudah di atas 40-an. Ya, jadi karena hanya 1 nilai tertinggi dan 1 nilai terendah itu yang akan dicoret. Jadi sehingga yang ditotalkan itu adalah 5. Namun di luar pertandingan resmi WKF atau hanya pertandingan lokal atau di nasional itu boleh 5, ya. Nah, ini di sini tetap 1 dicoret yang tertinggi, kemudian 1 terendah dicoret. Hanya tinggal 3. Ini 3 ini yang ditotalkan untuk nilainya. Kalau dulu 7 panel juri, ya, jadi 2 terendah dan 2 tertinggi. Jadi yang ditotalkan itu hanya 3 kalau dulu, ya. Sekarang kalau panel juri kata itu 7, tetap yang dicoret itu hanya 1 tertinggi dan 1 terendah. Itu untuk perubahan di pasal 4, ya. Oke, untuk pasal 5, jadi di sini untuk penampilan katanya, penilaiannya, yaitu yang kalau kita ketahui dulu untuk penilaian kata ini dibagi menjadi 2, yaitu teknikal dan atletikal. Yang dimana kita ketahui dulu untuk teknikal ini dengan persentase penilaiannya itu adalah 70% dan atletikalnya itu 30%. Namun untuk yang terbaru sekarang di sini digabung menjadi 1, yang dua item tadi digabung menjadi 1, ya, jadi 1 penilaian, bentuk penilaian secara utuh, sehingga yang menjadi poin pentingnya adalah kata itu ditampilkan dengan tradisionalnya, ya. Jadi betul-betul maksimal, ya. Jadi bentuk keasliannya, kemudian semangatnya, powernya, kuda-kudanya dan lain sebagainya itu dinilai secara utuh jadi satu kesatuan gitu. Jadi tidak terpisah 70%, 30%, namun digabung secara utuh begitu, ya. Oke. Dalam penilaian ini seperti konsentrasi, kemudian fokusnya itu menjadi penilaian pentingnya, ya. Jadi banyak hal yang harus kita diperhatikan, keanggunannya, irama, nafas dan lain sebagainya. Jadi itu perlu untuk teman-teman pelatih sehingga di program dojo saat latihan itu betul-betul diperhatikan. Kalau untuk kata itu sendiri sekarang dengan yang lama itu masih tetap 102 kata yang bisa dimainkan dalam pertandingan, baik itu yang WKF maupun Forky. Namun yang menjadi paling jelas di sana yang dipertegas untuk di peraturan terbaru 2023 ini, ya. Jadi seperti kata misalnya session, ya. Di daftar list itu ada kata session, namun ada beberapa perguruan, salah satu contohnya aliran Kusin Ryu misalnya, ketika dia memainkan dengan kata Susan itu ternyata sama, ya. Jadi session ini sama dengan Susannya Kusin Ryu, ya. Jadi boleh, ya. Jadi bukan diskualifikasi larinya, ya. Kemudian untuk yang kedua misalnya yang seperti kita tahu untuk Suparimpai misalnya. Suparimpai ini jadi untuk Suparimpai di sini ada versi Goju Ryu dan Shito Ryu, ya. Jadi boleh dia mainkan versi Ryuhanya sendiri, ya, aliran mereka Goju Ryu ataupun Shito Ryu. Namun di sini
wasit dituntut untuk mengerti ya karakteristik masing-masing Ryuha itu sendiri. Ataupun sekarang yang terbaru Super Rimpa ini ada yang versi Shotokan ya, atau biasa disebut Hyaku Hashiho ya. Hyaku Hashiho ini boleh dimainkan ya, boleh dimainkan, yaitu Super Rimpa versi Shotokan boleh dimainkan ya. Kalau dulu kita masih ragu, boleh nggak nih dimainkan gitu. Nah, sekarang sudah dijelaskan boleh ya untuk 2023 ini. Jadi nggak usah khawatir ya. Oke, selanjutnya di poin ketiga adalah seperti misalnya kata yang nomor 98 dan 99 itu jelas ada perbedaan tulisan dan jelas beda aliran, tentu saja akan beda gerakannya ya. Jadi nomor 98 itu tulisannya UNSHU, unsu ya, yang dimana itu adalah Ryuha-nya Shito. Kemudian 99 itu UNSU, itu Ryu Shotokan ya, Ryuha Shotokan. Jadi dari mulai tulisan kemudian gerakan itu sangat jelas perbedaannya, hanya mungkin pengucapannya yang hampir sama. Itu kenapa saat menyetor kata ya, jadi saat pelatih ataupun atlet itu sendiri misalnya menyetor kata, nama kata itu juga harus jelas dengan nomornya ya. Jadi silahkan dipelajari tentang 102 kata nomor berapa ya. Jadi sebaiknya kita juga berfokus ketika mana kata yang dipelajari dia di nomor urut berapa. Jadi tidak salah ya. Nah, jadi itu kenapa saya bilang di awal video tadi bahwa atlet, pelatih ya maupun rekan-rekan di daerah, wasit, juri harus paham tentang aturan-aturan saat pertandingan, sehingga ini bisa menjadi terutama program di dojo ya, sehingga membiasakan pelatih itu untuk mengingat nomor urut kata tersebut ya. Kemudian atlet pun demikian ya. Jadi sama-sama saling mengingatkan nantinya ya. Mungkin itu untuk di video kita kali ini. Untuk video berikutnya kita akan bahas detail tentang penilaian apa saja yang dinilai dalam kata ya, dalam pertandingan kata, seperti apa pengurangan nilainya dan seperti apa saat diskualifikasi. Jadi simak terus ya, ikuti kami ya, subscribe dan jangan lupa share jika dianggap ini mungkin bermanfaat. Dan sekali lagi, ini bukan untuk mengajari atau menggurui rekan-rekan semuanya, namun ini hanya sebatas edukasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Salam karate. Os. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.